Oke, kita langsung bahas aja ya. Kalau ngomongin persaingan epik antara Oda Nobunaga dan Takeda Shingen, kita mungkin mikir, kita udah tahu ceritanya kan? Tapi ternyata kenyataannya itu jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jadi, siapa sih pemenang sejatinya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Karena ini bukan cuma soal siapa yang menang pertempuran, tapi juga soal bagaimana cara berperang itu sendiri berubah secara fundamental. Kita mulai dulu dari versi legendanya ya. Kisah tentang dua panglima perang terhebat di Jepang yang seolah-olah ditakdirkan untuk bertarung sampai mati demi kekuasaan tertinggi. Cerita yang paling populer itu kan selalu soal para pahlawan. Nobunaga yang penuh inovasi melawan Shingen sang ahli strategi ulung. Narasi klasik, kavaleri versus senapan ini udah jadi ikonik banget. Tapi sayangnya, itu nggak sepenuhnya menangkap cerita yang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita geser ke kenyataannya. Ini sebetulnya bukan duel kepribadian loh. Ini adalah benturan geopolitik yang udah nggak bisa dihindari lagi. Jadi gini, pada pertengahan abad ke-16, kekuatan-kekuatan regional di Jepang itu lagi sama-sama berekspansi. Jadi, Nobunaga dan Shingen itu bukan musuhan karena beda ideologi atau benci pribadi. Kerajaan mereka yang sama-sama lagi tumbuh besar itu ibarat dua kereta cepat di satu jalur. Cuma masalah waktu sebelum mereka tabrakan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kalau kita lihat perbandingan model kekuatan mereka, kelihatan banget bedanya. Oda Nobunaga itu kayak sebuah startup yang geraknya super cepat, mendobrak aturan lama. Sementara Takeda Shingen, dia itu seperti korporasi raksasa yang udah matang, sistemnya mapan, stabil, dan teruji. Dan pada zaman itu, jujur aja, kebanyakan orang pasti jagoin Takeda. Mesin militernya udah terbukti kuat dan stabil banget. Apalagi setelah Shingen sukses besar mengalahkan sekutu Nobunaga di pertempuran Mikatagahara, wah, tekanan psikologisnya luar biasa. Takeda itu kelihatan kayak kekuatan yang gak terkalahkan. Tapi, di tengah konflik besar ini, gimana nasib orang-orang biasa yang kejebak di antaranya? Bagi mereka nggak ada tuh yang namanya pahlawan. Jadi poin krusialnya adalah, bagi para petani dan penduduk kota, perang ini nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada pihak yang benar untuk didukung. Tujuan mereka cuma satu, bertahan hidup. Dan penderitaan mereka itu nyata banget. Coba bayangkan, hasil panen mereka diambil paksa buat kasih makan tentara. Mereka dipaksa kerja, membangun benteng, ladang-ladang mereka dihancurkan dengan taktik bumi hangus. Pokoknya nggak peduli tentara siapa yang lewat, kehidupan dan mata pencaharian mereka sama-sama hancur lebur. Oke, sekarang kita masuk ke titik balik yang sebenarnya. Ini bukan cuma soal satu pertempuran, tapi tentang perubahan fundamental dalam aturan main peperangan itu sendiri. Lini masa ini nunjukin pergeseran yang sangat cepat. Tahun 1572, Takeda lagi di puncak kekuatannya. Tapi setahun kemudian, Shingen meninggal karena sakit. Ini kejadian tak terduga yang ngubah segalanya. Takeda kehilangan pemimpin karismatisnya, yang akhirnya bikin strategi mereka goyah. Nah, di tahun 1575, di Nagashino, model perang yang baru akhirnya membuktikan dominasinya. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Shingen itu nggak bisa diisi oleh penerusnya, Katsuyori. Pertempuran Nagashino itu sering banget disalahpahami. Ceritanya bukan sesimpel kavaleri vs senapan. Itu cuma mitosnya. Kenyataannya, ini adalah benturan antara dua sistem operasi militer yang sama sekali berbeda. Coba kita bandingkan. Sistem Oda itu mesin perang yang terintegrasi, mikirin logistik, benteng pertahanan, sampai tembakan salvo yang terorganisir. Sedangkan sistem Takeda masih pakai model tradisional yang bergantung pada satu serangan penentu oleh prajurit-prajurit elitnya. Klan Takeda kalah karena seluruh pendekatan mereka terhadap perang, bahkan sense of time mereka di medan tempur, itu udah ketinggalan satu generasi. Jadi apa warisan sejati dari konflik legendaris ini? Jawabannya, ini bukan tentang kemenangan satu orang. Dampak setelahnya itu seperti riset sosial besar-besaran. Bagi para samurai Takeda, ini adalah akhir dari segalanya. Kepemimpinan mereka hancur dan klannya nggak bisa pulih. Bagi petani, ini berarti ketidakstabilan selama bertahun-tahun. Dan bagi para pedagang, mereka harus beradaptasi di bawah sistem ekonomi Oda yang baru. Ini adalah adaptasi paksa ke sebuah tatanan dunia yang baru. Jadi, biar kita luruskan ya, ini bukan cuma soal keberanian melawan teknologi. Ini adalah pertarungan antara satu era peperangan melawan era berikutnya. Pemenang sesungguhnya bukanlah seseorang, melainkan sebuah sistem. Kemenangan kini nggak lagi ditentukan hanya oleh keberanian di lapangan, tapi oleh logistik, organisasi, dan operasi yang sistematis. Ada sebuah kutipan yang sangat relevan di sini.
Masa depan tidak dimonopoli oleh pemenang, hanya mereka yang bisa beradaptasi dengan masa depan yang bertahan. Dan inilah pelajaran utamanya. Takeda mungkin adalah representasi kesempurnaan dari model yang lama, tapi sistem Nobunaga, meski belum sempurna, dibangun dengan visi untuk masa depan. Itulah yang membuatnya bertahan. Sejarah memang seringkali ditulis oleh para pemenang. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang harus membayar harga dari kemenangan itu? Seperti yang ditunjukkan oleh konflik ini, harga dari sebuah kemajuan seringkali dibayar oleh orang-orang yang justru cenderung dilupakan oleh sejarah.